Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana masih masuk dalam pembahasan tata cara sholat. Terakhir kita bahas doa meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang kita lihat salah satu bacaan lagi ba'da sholat, diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lihat di hadis 339, bisa dibaca. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku doa yang aku baca dalam salatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanilah diriku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaqun alaih. Baik, kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan pada Abu Bakar, yang dimana doa ini Nabi SAW ajarkan padanya dibaca dalam sholat. Sebenarnya kalimat dalam sholat nantinya umum, namun Imam Ibnu Hajar dan beberapa ulama lainnya maksudkan di sini adalah di akhir tahiyat, ba'da tahiyat, sebelum salam, yaitu bacaannya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Di sini yang disebutkan adalah Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah. Huwa Abu Bakrin Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi, dari Quraisy berarti, At-Taimi. Lahir, Abu Bakar itu lahir setelah tahun fil, tahun gajah, sekitar 2 tahun
6 bulan setelah itu. 2 tahun 6 bulan. Disebut tahun gajah karena pada saat itu ada penyerangan dari Raja Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, seperti yang disebut dalam surat Al-Fil. Raja siapa tadi? Abroha. Dia asalnya dari Son'a, Yaman. Asalnya dari Son'a, Yaman. Ki wis iso bayangke urung ya Son'a, Yaman itu di mana? Saking Arabe. Coba papan tulis coba nih, tak gambar nanti. Ada papan tulis di belakang. Ada mic satu lagi, di mic. Ini kawasan Jazirah Arab. Sini Arabnya Yaman. Madinah, Makkah, Ka'bah nji. Nah, Son'a di sini, Son'a. Son'a. Indonesia di mana? Di bawah. Oh no. Niki Laut Merah. Lautnya tetap biru, tapi cuma sebut Bahrul Ahmar. Ini Habasyah. Samping Laut Merah itu Habasyah. Sekarang itu di sekitar negara Eritrea. Nah, dari Son'a ini Raja Abroha ingin melakukan penyerangan ke Ka'bah. Namun ketika sebelum masuk Ka'bah, ini ada tempat namanya Al-Mughammas. Katanya itu sekitar Mina. Sekitar daerah Mina itu. Didatangkan burung. Wa arsala alaihim thayran ababil. Nah, didatangkan burung, diutus burung berbondong-bondong, datang bergelombang. Nah, ke sini. Sebelum dia masuk ke Ka'bah, sekitar 24 kilo sebelum masuk Ka'bah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dilempar dengan batu yang itu terbakar. Ada yang katakan itu batu yang sangat-sangat kuat. Ada yang katakan itu batu dari neraka. Dilempar di sini, faja'alahum kahasbim ma'kul. Sampai pasukan gajah tadi
menjadi hancur seperti dimakan hewan ternak. Daun yang dimakan hewan ternak. Di sini. Sebelum masuk Ka'bah. Jadi Ka'bah terlindungi. Nah, ketika setelah penyerangan tersebut lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu lahir pada tahun Gajah 571 Masehi. Idong apa ora ya iki ya? Kenapa Raja Abraha itu kok mau menyerang Ka'bah? Wah, itu ada beberapa cerita. Yang pertama karena Raja Abraha itu cemburu pada Ka'bah, dikarenakan orang kalau mau pergi haji semuanya pada ke Ka'bah. Masa ke negara saya Yaman kok enggak? Kalau istilah orang sekarang ini, wah sana dapat devisanya besar sekali. Ya, pemasukannya banyak sekali, kita enggak. Maka dibuatlah gereja besar di Son'a. Jadi dia Nasrani, dia buat gereja besar untuk menyaingi apa? Ka'bah. Nah, biar Ka'bah itu tidak lagi dikunjungi, dia ingin serang. Jadi rasa nggak senangnya itu ada. Kayak Wong Panggang Purwosari itu kalau punya masjid gitulah. Masjid sebelah ini bangun mau ngapain lagi ya. Terus ingin tak serang wae. Kalau sekarang serangnya digosipin macam-macam. Kalau sana main serang Raja Abraha. Cerita yang kedua, Raja Abraha itu serang karena ada sebab. Gerejanya sudah ada, kanisahnya gerejanya sudah ada, terus ada orang Quraisy yang cari-cari masalah di gerejanya tadi. Dia buang kotoran di situ. Dia buang kotoran di situ. Terus pergi. Ini siapa yang buat kayak gini nih? Raja Abraha, oh itu orang dari Arab sana. Langsung dia segera siapkan pasukan gajah untuk serang Ka'bah. Nah, sebelum masuk ke Ka'bah nggak jadi, sudah berhenti di sekitar Mina situ Al-Mughammas, ya, dan hancur lebur di situ. Itu tanda sebelum, ini tanda juga sebentar lagi lahir Nabi yang mulia. Karena saat itu Ka'bah terlindungi. Kalau seandainya Raja Abraha itu berhasil masuk untuk hancurkan Ka'bah, Nabi SAW berarti lahirnya nanti penuh kesusahan. Namun Allah lindungi Ka'bah. Maka di antara orang-orang Quraisy itu mengatakan, sudah biar aja Ka'bah dia mau serang aja. Nanti ada Allah yang menjaga Ka'bah tadi. Allah pemiliknya nanti akan menjaga Ka'bah tersebut. Biar aja mereka mau serang aja. Mereka pasrah pokoknya, ada yang mau serang, mau hancurkan Ka'bah, monggo silakan hancurkan aja. Ada pemiliknya, yaitu Allah yang nanti akan menjaga Ka'bah. Benar, Ka'bah terjaga. Nggak jadi hancur ketika penyerangan Raja Abraha tadi. Maka penyerangan mereka itu jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum yaitu tipu daya mereka itu jadi tadlil. Jadi sia-sia, nggak ada apa-apa. Karena Allah yang melindungi Ka'bah tadi. Maka surat ini nanti kaitannya Al-Fil, kaitannya dengan surat Quraisy. Allah ingatkan setelah nolong warga sekitar Ka'bah tadi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka ingat, coba dulu itu Ka'bah terlindungi. Sekarang kalian juga bisa melakukan rihlat tasyita'i was-shaif, melakukan perjalanan pada musim dingin, pada musim panas. Ya, pada musim dingin mereka itu ke Syam, pada musim panas mereka itu ke Yaman. Ya. Maka sekarang falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb yang jadi pemilik Ka'bah ini. Suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Abu Bakar lahir sekitar 2 tahun setelah Amul Fil. Berarti sebenarnya hampir dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida ba'dal fil bi sanataini wa sitta ashhur. Lahir 2 tahun setelah Al-Fil tadi, setelah penyerangan ini
2 tahun 6 bulan setelah itu. Nah, Abu Bakar punya keutamaan. Pertama, dia khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Pertama, Abu Bakar itu khalifah pertama sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar adalah sahabat Nabi sebelum dan sesudah beliau diangkat jadi Nabi. Jadi sahabat itu sebelum diangkat jadi Nabi dan sesudah diangkat jadi Nabi. Ini sahabat setia kayak gini nih. Bukan kalau sudah jadi Nabi baru dekat-dekat gitu. Kalau ini sebelum diangkat jadi Rasul, diangkat jadi Nabi, Abu Bakar sudah menemani Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Bakar itu diantara orang-orang pertama yang masuk Islam. Itu sudah menunjukkan keutamaan yang mulia. Kalau orang-orang pertama, berarti ujiannya lebih berat. Namun pahalanya lebih besar. Iya kan? Dia tahu penderitaannya ketika diserang awal-awal gitu. Abu Bakar. Kemudian keutamaan Abu Bakar yang lainnya, dia tinggal lama bersama Nabi SAW di Mekah. Padahal di Mekah itu cobaannya banyak sekali. Orang-orang Mekah ketika Nabi SAW berdakwah ngel-ngelnya banyak. Mekah sampai Taif. Wah, itu ngel terus. Ya mau menerima dakwah mana? Itu orang Madinah itu yang di atas sana. Mekah, Taif itu gak mau nerima. Sampai-sampai mau usir Nabi SAW dari situ. Sampai-sampai ada malaikat saking melihat Nabi cobaannya itu berat. Malaikat sambil katakan, kalau ditolak seperti ini dakwahnya, wahai Muhammad, gimana kalau kami angkat gunung ini aja itu hancurkan Mekah itu. Malaikat penjaga gunung bilang, gimana kalau gunung ini kami angkat aja itu hancurkan Mekah sekalian. Nabi masih jawab, sudah biarin saja. Nanti akan muncul di tengah-tengah mereka yang ada di Taif sana, di Mekah sana, orang-orang yang akan mentauhidkan Allah. Sabar sekali. Nah itu awal-awal itu. Terus keutamaan yang lainnya lagi, Abu Bakar itu berhijrah bersama Nabi SAW sampai bersembunyi di Gua Thur. Lihat hijrah ini. Ki ngalor. Paham ji? Berarti orang Madinah sholat ngadap apa? Kidul. Ki orang ngulon meneh iki. Jadi pas di sana itu jangan tanya ngulonnya ndi Ustaz. Wih Pak iki ngadap kidul ya Pak. Sholat ning Masjid Nabawi itu. Wong kene tetap masih takon meneh kulon ning endi kuwi lho. Kidul ngadapnya. Lihat, ini Mekah. Nabi ingin lakukan hijrah. Hijrah kemana tadi? Madinah. Sebelah sini apa tadi? Laut apa? Oh. Jadi Nabi SAW melakukan. Biasanya kalau jalan ke Madinah itu bisa begini aja, lurus tah. Pokoknya lewat jalan normal tuh kayak gitu. Namun yang Nabi SAW lakukan, ya supaya orang Quraisy tuh nggak kejar-kejar,
Dia ambil strategi ke selatan dulu. Mampir di Gua Sur. Gua Surnya tinggi, naik di situ. Nah, Abu Bakar itu dia korbankan dirinya, temani Nabi di sini bareng-bareng. Terus ada situ anak laki-lakinya Abdurrahman, suruh nanti ngawasi malam-malam nanti ke gua ini, paginya nanti lihat di pasar-pasar itu orang Quraisy itu bagaimana. Terus nanti ada pembantunya lagi suruh untuk ngantar susu kambing ya ke atas untuk bekal. Nah, baru ini bermalam di sini selama 3 hari. Nginap situ selama 3 hari. Kenapa ambil jalan ini? Kok ke sini? Biar nggak ketahuan. Baru nanti muter. Nah, lewat jalan-jalan yang berliku baru sampai ke Madinah. Jadi nggak lewat jalan normal. Biar orang-orang nggak tahu. Kebanyakan lewat sisi laut sini. Sisi laut ini loh. Karena kalau lewat jalan normal ketangkap toh. Nah, maka beliau ambil strategi kayak gini. Ada seorang Yahudi yang jadi penunjuk jalan. Beliau upai untuk ngantar jalan ke Madinah lewat jalan berliku-liku seperti itu. Ya, yang menemani siapa tadi? Abu Bakar. Maka sebelum Nabi SAW itu hijrah, tunggu wahyu turun dulu. Nah, ketika wahyu sudah turun untuk perintahkan hijrah, maka Nabi SAW bilang Abu Bakar, ayo Abu Bakar siap-siap. Siap-siap untuk apa? Hijrah. Padahal sebelum itu Abu Bakar sudah tunggu. Yang lainnya sudah hijrah di luar. Karena sudah nggak aman lagi di Mekah. Nah, ketika sampai Madinah, baru orang-orang itu mau menerima dakwah beliau. Berarti lebih bagus orang Madinah. Makkah itu nggak mau nerima itu. Padahal keluarga besar beliau di situ. Suku Aus, Khazraj, nah itu yang mau menerima dakwah beliau. Sebelum hijrah ini ada baiat 2 kali. Baiat Aqabah pertama dan baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua ini untuk masuk pada hijrah tadi. Itu isinya perjanjian. Bahwasanya mereka suku Aus dan Khazraj itu nanti janji setia pada Nabi SAW, taat pada Allah, Rasulnya, seterusnya. Isi perjanjiannya cuma berbeda aja untuk baiat pertama dan baiat kedua. Nah, baru kemudian setelah itu Nabi SAW dapat perintah untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Itulah awal tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu awalnya dari masa Nabi SAW mulai pergi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini perjalanan padang pasir loh, bukan perjalanan kayak jenengan Negal gitu, enggak, masih enak. Jalan wae masih pakai motor juga. Ya, enak-enakan. Oh, ini jalan padang pasir, perjalanan ini. Panas, gunung berbatu, enggak ada pohon. Enggak ada rindang-rindangnya, itu enggak ada. Susah sekali. Nah, yang nemani tadi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar punya keutamaan lagi. Abu Bakar ikut semua perang bersama Nabi SAW. Gak ada satu perang pun yang Abu Bakar tinggalkan. Nah, setelah itu tadi ya, yang tadi sebutkan pertama, dia jadi khalifah pertama sepeninggal Nabi SAW. Dan memang Abu Bakar punya keutamaan luar biasa. Amalan aja sahabat-sahabat nggak bisa nyaingi Abu Bakar. Ditanya siapa yang puasa hari ini, Abu Bakar ngacung, saya. Siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini, saya. Siapa yang sudah kunjungi orang sakit, saya. Siapa yang sudah layat orang mati, saya. Abu Bakar yang jawab terus. Maka Nabi SAW katakan, siapa yang memiliki sifat-sifat tadi, maka dia dijamin untuk masuk surga. Abu Bakar masuk surga berarti. Maka Nabi SAW pernah sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga.
Dan dia menjabat khilafah itu selama sanatain wa salasatu ashhur wa asyara ayyam, yaitu menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dia meninggal dunia di Madinah tahun 13 Hijriah. Berarti 2 tahun setelah Nabi SAW. Karena Nabi meninggal tahun 11. Abu Bakar tahun 13. Usianya salasu wa sittina sanah, yaitu 63 tahun. Sama dengan Nabi lagi. Pak Parjo berapa? Masih sebentar lagi, 4 tahun lagi berarti ya. Iya kan kalau mau sama dengan ini. Kan mirip dengan Nabi ini. Usia umat Islam kan sekitar itu. Iya, mudah-mudahan. Ya berarti orang ngeyelan. Nah, Abu Bakar itu dikubur di kamar Aisyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama Umar. Nah, jadi di Masjid Nabawi. Tak gambarkan meneh iki, men isorono lho iki. Ki Masjid Nabawi. Ini di sini ada, dulu itu ini masjid. Rumah Nabi itu di samping masjid. Jadi, kalau Nabi keluarkan kepala, Aisyah bisa nyisir rambut. Itu gambarannya. Berarti cerak toh? Ya. Jadi Nabi keluarkan kepala dari masjid, Aisyah bisa nyisir rambutnya. Dari rumah. Nah lihat. Ini rumah Aisyah tadi. Dalam rumah ini nanti ada 3 kubur. Muhammad, Abu Bakar, Umar. Muhammad, Abu Bakar, Umar. 3 kuburan. Nah, ketika mengalami perluasan, masjid ini diperluas, itu rumah Aisyah itu kena masuk. Namun area rumah ini sudah dibentengi 5 lapis. Di atasnya itu ada kubah hijau. Ya. Dilapisi 5 lapis nih, 5 tembok. Kuburnya ada dalam. Ada 5 lapis pokoknya. Ini ditarik temboknya itu ke atas sampai di kubah itu, turun sampai di bawah juga, sampai di bawah tanah juga, biar orang nggak ngebor itu nanti kalau dari bawah. Siapa tahu ada yang mau masuk itu dibor itu sampai mau masuk kubur Nabi. Nah, sudah 5 lapis ini pokoknya. Berarti kubur tadi itu nggak ada yang tahu. Nggak ada kunjungan ke kubur itu nggak ada. Masuk dalam lihat ini cuma dari luar aja. Orang lewat nanti ucapkan salam pada Nabi SAW, kubur Nabi, pada Abu Bakar, pada Umar. Yang masjid itu sampingnya sekarang jadi raudhah. Ya. Orang-orang kunjungi di situ untuk sholat di situ, jadi raudhah yang dikatakan sebagai taman-taman surga. Bisa jadi maknanya itu adalah taman surga yang dibuat di dunia saat ini. Bisa jadi itu maknanya adalah itu adalah semisal taman surga yang nanti akan ditemui di akhirat. Kita dianjurkan sholat di situ. Nah itu cerita tentang siapa? Abu Bakar. Ya, cerita tentang Abu Bakar. Usianya berapa tadi? 63 tahun. Meninggal di mana? Madinah. Berarti dikuburkan di Baqi ya. Ya, bukan dikuburkan Baqi, dikuburkan di rumah Aisyah tadi, putrinya. Di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagian di sini katakan bagian kepalanya itu pas di dada Nabi SAW. Jadi kayak gini. Ini bagian dada Nabi di sini toh. Nah, di bagian kepalanya itu pas di dada Nabi. Jadi nggak lu buat lurus, nggak tarik lurus kayak gini, dibuat kayak gini. Itu tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Nabi ajarkan ketika itu Abu Bakar itu minta pada Nabi, alimni, ajarkan padaku atau beri petunjuk padaku suatu doa yang nanti aku baca dalam sholat. Nah, kalau dikatakan dibaca dalam sholat, tempatnya umum berarti. Sini katakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, dimaksud dengan sholat sini umum. Bisa jadi dibaca ketika sujud, bisa jadi pada duduk tasyahud. Namun Imam Bukhari masukkan doa ini, ad-du'a fi akhir tasyahud, doa ketika akhir tasyahud. Karena Imam Bukhari membuatkan bab untuk doa ini, bab ad-du'a qablas salam, doa sebelum salam. Dimaksudkan doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berarti bisa dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Jadi berikan catatan situ, doa ini bisa dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Ibnu Hajar mengisyaratkan ini. Dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat bab doa sebelum salam. Berarti sebelum salam itu banyak-banyak minta ampun. Karena coba lihat artinya itu bagus sekali loh itu. Lihat sekarang kita bahas makna doa ini. Allahumma. Allahumma artinya Allah. Nama Allah yang pokok itu ada 3. Nama Allah yang pokok itu ada 3. 1 Allah, 2 Ar-Rabb, Ar-Rabbu, 3 Ar-Rahman. Nama Allah yang pokok ada 3 ya, ingat ya. 1 apa? Allah, 2 Ar-Rabb, 3 Ar-Rahman. Dari 3 nama ini yang pokok ini, yang paling utama itu tadi. Yang paling utama yang pertama. Yang paling utama itu nama Allah, Allah. Maka doa-doa Nabi itu ada yang pakai Allahumma. Karena ini nama paling pokok ini dan paling utama. Kadang juga Nabi pakai kalau dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mau diganti Allahumma juga boleh. Namun yang paling pokok dari 3 ini siapa? Namanya Allah. Jadi ingat nama pokok 3 ya. Allah, terus Ar-Rabb, terus Ar-Rahman. Dan 3 nama ini semuanya ada dalam surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Semua ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu ummul kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Karena nama Allah yang pokok sebutkan dalam surat itu langsung. Itu baru Allahumma. Artinya apa Allahumma? Ya Allah. Kalimat nida. Allahumma ya Allah. Wahai Allah. Terus kalimat inni zalamtu, aku berbuat zalim. Sekarang kalimat zalim dicatat. Zalim itu apa? Zalim. Zalim itu asalnya wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namun yang dimaksud di sini adalah naqastu nafsi haqqaha bidzunubi, yaitu aku menjatuhkan diriku dalam dosa atau kesalahan. Nah, coba lihat balik tadi zalim. Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Suami menempatkan syahwatnya pada siapa? Istri. Istrinya siapa? Nah, istrinya sendiri. Kalau dia cari istri orang, zalim. Iya tak? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang halal kok. Tempatnya orang. Wong itu lahannya orang dia pakai. Zalim. Bukan merebut lagi itu. Oh, khilaf Ustaz. Wah, hilaf lagi. Salah zalim itu. Sudah tempatkan bukan pada tempatnya. Ibadah kan hanya untuk Allah, sholat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, sembelihan hanya untuk Allah. Dia kasih ke selain Allah, zalim. Akhirnya dia sholat kepada selain Allah, dia itu puasa untuk selain Allah, dia itu sembelihan juga untuk selain Allah, zalim. Maka orang yang berbuat syirik itu zalim yang paling besar, karena hak Allah langsung dilanggar. Ya. Makanya Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa besar yang paling besar. Paling luar biasa itu besarnya. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh lagi, utang. Beri pinjaman pada orang. Harusnya beri utang itu nolong. Iya kan? Nolong berarti cari untung enggak? Enggak. Dia kasih terus dia cari untung. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya ini cuma untuk jual beli. Jual beli itu baru cari untung. Kalau kasih utang tidak boleh cari untung. Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim banyak sekali. Namun yang paling besar zalimnya apa? Berbuat syirik. Maka Abu Bakar di sini merasa dosa-dosanya banyak. Abu Bakar, orang sekelas Abu Bakar, coba lihat. Diajarkan oleh Nabi.
Aku telah menzolimi. Ya, coba lihat. Abu Bakar itu langsung renungkan kayak gitu. Emang Abu Bakar dosanya banyak? Ya kalau mau ditimbang-timbang ya nggak banyak-banyak banget. Orang mulia kayak Abu Bakar ini, temani Nabi SAW, dekat dengan Nabi. Gak mungkin tuh sholatnya bolong-bolong Abu Bakar, sholat bolong-bolong. Gak mungkin tuh ketinggalan sholat jamaah. Wah, itu gak mungkin. Ya, atau gak mungkin dia lirik-lirik tetangga gitu. Wah, Abu Bakar gak mungkin. Kalau kita, wah lalai. Iya toh? Terus di bawahnya lagi apa? Zulman katsira. Menzolimi dengan kezoliman yang banyak. Yaitu situ Nabi ajarkan kesalahan kita itu banyak. Berarti. Lalu wala yakfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Berarti hanya Allah yang mengampuni dosa. Maka mintalah pada Allah. Allah Maha penerima taubat. Faghfirli maghfiratan. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, sekarang faghfirli, istighfar berarti ya. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku, atau kalimat maghfirah di situ maknanya dua. Jadi kalau kita beristighfar itu ada dua makna. Beristighfar itu ada dua makna. Satu, minta dosa-dosa ditutupi. Jadi jangan dibuka. Terus dua, minta agar dosa-dosa dimaafkan. Ulang ya. Yang namanya istighfar berarti ada dua makna. Minta agar dosa-dosa ditutupi. Yang kedua, minta agar dosa-dosa itu dimaafkan. Sudah, ini selesai ini. Itu namanya apa, Pak? Istighfar. Maka faghfirli maghfiratan, itu maknanya seperti itu. Ya Allah, tutupilah dosa-dosaku. Kemudian yang kedua, ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunan dari sisimu. Warhamni. Warhamni itu rahmatilah aku. Rahmatilah aku maknanya adalah, tulis nama makna rahmatilah aku, yaitu masukkanlah aku dalam rahmatmu. Masukkanlah aku dalam rahmatmu. Dan diantara rahmat Allah yang paling besar adalah surga. Berarti masukkanlah aku dalam surgamu. Lalu ditutup, innaka antal ghafur. Nah, ghafur, sesungguhnya engkau itu maha ghafur, tadi maha pengampun, maha tutupi dosa, maafkan dosa. Innaka antal ghafurur rahim, maha memberikan rahmat. Maka lihat, doa Nabi SAW itu selalu terkait yang ditutup, nama yang ditutup sesuai terkait dengan isi doa di depannya. Karena di depannya itu ada faghfirli, maka Nabi SAW itu tutup al-ghafur. Di depannya itu ada warhamni, maka Nabi SAW tutup dengan ar-rahim.
Di sini bukan pakai innaka antal malikul qudusus salam, bukan. Karena nggak disebut di depan. Namun dikaitkan dengan apa? Ampunan. Innaka antal ghafurur rahim. Maka kalau berdoa menyebut nama Allah itu sesuai isi doa. Kalau minta ampun ya sebut nama Allah yang maha apa? Ngampun. Kalau minta rizki sebut nama Allah yang maha memberi rizki. Jangan malah tercampur. Lagi minta ampun, ya Allah Ar-Razzaq ampunilah aku. Ya Allah mau memberi rizki ampunilah aku. Ya orang nyambung. Nggak pas. Mintanya dengan nama Allah, mau tawasul sesuai dengan isi doa. Paham? Tuh, Nabi ajar seperti itu. Isolali, ini sinau terus. Nah sekarang faedah yang bisa diambil. Satu, disyariatkan membaca doa ini di dalam sholat. Nah dalam sholat ini bisa dirinci. Bisa, satu, ketika sujud. Yang kedua, bisa ketika di akhir tahiyat sebelum salam. Di akhir tahiyat sebelum salam. Kemudian isi doa ini, faedah yang kedua, isi doa ini yaitu meminta pengampunan dosa dari Allah. Meminta pengampunan dosa dari Allah. Dan menunjukkan kita sangat-sangat butuh pada Allah. Kita itu sangat-sangat butuh pada Allah. Kemudian faedah yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling afdol. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling afdol. Jadi yang paling utama dari sahabat-sahabat Nabi yang ada adalah sahabat Abu Bakar. Dan Nabi saksikan kalau Abu Bakar itu masuk surga. Kemudian diajarkan lagi doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Adapun hadis yang berikutnya mengajarkan tentang salam. Cukup untuk hari ini. Salam nanti panjang lagi. Hadis suwe. Tahun gajah tadi, tahun lahirnya siapa? Nabi. Dan setelah itu juga ada Abu Bakar. Umur Abu Bakar berapa? 63 tahun. Ya. Terus tadi penyerangan raja siapa tadi dari Raja Abroha? Dari mana tadi? Son'a. Ke mana tadi? Ka'bah. Son'a dari Yaman ke Ka'bah. Tadi berhenti di tempat yang namanya apa tadi? Al-Mughammas. Al-Mughammas. Dekat mana tadi?
Mina. Makanya kata orang-orang itu kalau lewat tempat itu, ya, situ nggak ada bangunan-bangunan, suruh jalan cepat-cepat. Karena dulu penyerangan Raja Abroha di situ, hancurnya di situ, tempat yang namanya Mina tadi. Ada pertanyaan, monggo? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok bacane iki bar salat wae to rasa digabung-gabung karo salate. Enggak, itu dalam salat jenengan baca. Ba'da salat. Mbok ora pelit-pelit to bar salat baca. Iya, pokoknya bacanya ba'da salat. Ora dibaca pas ini. Yang kedua. Di Gua Sur tadi. Ya, di Gua Sur itu apakah ada misi tertentu? Kadang-kadang orang Jawa warna negeri ataupun puasa ataupun dan sebagainya. Mboten, itu cuma sembunyi. Tidak ada misi tertentu. Kemudian yang di Taif itu saya mendengar cerita bahwa Ibnu Abbas itu tidak mau dimakamkan di Mekah karena malu. Apakah hal itu betul atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Untuk doa tadi apakah diucapkan setiap sholat sunnah atau setiap wajib semuanya bisa dimasukkan situ enggak, Ustaz? Yang kedua kalinya Ucapan tadi bisa dimasukkan setiap sholat sunnah atau sholat wajib saja? boleh semuanya. Iya, sholat sunnah baca doa tadi boleh, sholat wajib boleh. Yang kedua, ini berkaitan dengan sholat malam yang saya tanyakan. Karena suami membangunkan istrinya di situ, yang saya tanyakan, dalam melaksanakan sholat malam sama suami istri itu berjamaah atau sendiri-sendiri seperti sholat berjamaah seperti sholat tarawih itu atau sendiri-sendiri, Ustaz? Mau berjamaah boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Dua-duanya boleh, terserah. Ada lagi? Ya. Banyak orang Arab bertanya-tanya, kenapa kok khalifah 4 itu tidak dikubur sama-sama, cuma 2? Kenapa khalifah yang 4 tadi tidak dikubur sama-sama? Cuma hanya 2. Wallahu a'lam. Mungkin 2 ini paling dekat dengan Nabi. Ya, Utsman juga dekat sebenarnya, namun dikuburkan nggak di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustaz, tadi Mekah itu yang paling sulit menerima Islam yang pertama, atau apakah Mekah pada saat ini sudah banyak golongan-golongan seperti ini? Yang ada golongan-golongan cuma di Indonesia sana enggak, wis jadi siji Pak. Sana satu. Bahkan orang luar yang ibadahnya nanti beda dengan Mekah pun mereka mau terima, nggak dimarahin kok di sana. Ada sholatnya kayak gini, oh biasa aja. Gitu. Paling toleran kalau bilang itu orang Arab itu, padahal bolak-balik orang mana-mana datang situ. Iya kan? Mereka nggak paksakan itu harus ngikuti imamnya gitu, nggak. Ada caranya sendiri, ya sudah dia caranya kayak gitu. Dia mau sedekap kayak mau enggak kayak, itu nggak dipedulikan sama imamnya. Diterima semuanya. Dah. Baik, ada lagi. Sama. Fakfirli itu kalimat perintah, minta, berarti minta. Kalau yakfiru kalimat berita, menceritakan mengampuni, Allah mengampuni. Kalau fakfirli, ampunilah. Kalau yakfiru, mengampuni. Kalau fakfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu. Ada lagi?
Ya. Kita itu sering mendengar kan imam itu membaca Ar-Rahman sama Ar-Rahman itu bedanya. Ar-Rahman sama Ar-Rahman, kadang-kadang bacanya Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tapi bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman sama Ar-Rahmah. Iya. Nama masjid atau apa gitu? Nyebut aja nyebut. Fatihah itu Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Ya, salah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Kalau Al-Fatihah itu salah-salah kayak begitu, itu nanti jadi orang yang disebut ummi. Ummi itu nggak bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Secara bahasa ummi itu artinya la yaktubu wa la yaqra'u, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, nggak bisa baca. Namun kalau dalam kaitannya surat Al-Fatihah itu namanya ummi. Sedangkan untuk jadi imam ya ditunjuk wala ummiyan, tidak boleh seorang ummi. Jadi kalau baca Al-Fatihahnya nggak beres, nggak boleh jadi imam, dipecat. PHK. Itu. Makanya Al-Fatihah itu penting sekali itu. Nggak boleh fatal di Al-Fatihah itu. Kalau kulhu fatal nggak masalah. Dia nggak sefatal yang Al-Fatihah. Walab meneh. Ya, itu Al-Fatihah nggak boleh fatal kayak gitu salahnya. Sudah ada ketentuan. Sudah? Ya, Pak. Di Baqi. Kuburannya di Baqi. Wallahu alam, semuanya sekarang sudah nggak jelas itu kubur siapa, nggak jelas. Sekarang kan kalau dikuburkan di Baqi, nanti yang sudah dikubur 2 tahun lagi itu dimasukkan jenazah baru lagi. Sudah kering dimasukkan jenazah baru lagi gitu. Yang sudah kering kan sudah jadi tulang-tulang aja, ganti jenazah baru lagi. Sama juga di Baqi. Pokoknya sekitar situ kalau kuburan sahabat-sahabat. Di situ ada 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan. 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan. Luasnya kecil, sekarang itu diperluas itu jadi besar seperti itu. Itu kuburan Baqi. Kon. Mengenai dinding yang berlapis 5, tadi kan merupakan satu bangunan. Berarti kubur Nabi ada kebangunan. Itu dibentengi tembok saja karena biar orang-orang nggak masuk-masuk. Kan saya kaitkan dengan larangan Nabi, bahwasanya dilarang untuk Kubur Nabinya biasa, namun cuma dikasih tembok supaya orang nggak bisa masuk. Tembok keliling, bukan kayak kita kasih kijing, kasih atap, bukan. Ini dikasih tembok keliling untuk lindungi kubur supaya orang-orang nggak masuk situ akhirnya berlebihan terhadap kubur Nabi. Itu lebih urgen itu, Pak. Kalau kita nggak penting-penting banget kayak begini, ini nggak ada pintu masuk sama sekali. dikaitkan dengan bangunan yang itu karena itu larangan Nabi. Itu bagaimanakah termasuk dosa besar ataukah ya mungkin karena masih di sini itu masih sukar untuk menghilangkan hal itu. Nanti pelan-pelan, Pak, insya Allah. Baik, sudah ya. Kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Depan Ahad Legi nggih.